ada absorbance, ya kan? Klik. Ini diklik angkanya. Saya contoh 445. Udah. Nah, ini kalau udah kayak gini, kita bisa langsung reaksikan. Tapi biasanya ini kalau udah kayak gini dia akan minta zero dulu. Nah, ini ada feature lagi. Ini bisa juga, ini kan satu panjang gelombang. Bisa juga beberapa. Jadi kalau teman-teman mau nambahin boleh. Misalnya 445, 500 itu bisa. Yang ini untuk ngubah transmisi absorbance. Transmisi absorbance. Sekarang lagi transmisi absorbance. Gitu ya. Nah, biasanya kalau replay ada dua kemungkinan antara dia minta zero atau enggak. Nanti kita coba dulu ya. Nah, dia minta zero enggak? Oh, dia enggak. Nah, perhatiin baik-baik. Kalau ada kayak gini, ini artinya dia minta zero. Kemarin buat ini pakai larutan apa larutnya? Pakai DI water biasa. Nah, apakah dewaternya boleh? Mana tadi? Boleh. Nah, ini. Nah, ini berarti dia minta zero dulu. Perhatiin ya. Jadi baik lagi. Kalau ada tanda 0, ini berarti dia minta zero. Di sebelah sini. Cahaya. Sini. Nah, jadi usahakan add sah-nya menghadap ke depan kita, ya. Nah, ini masuk. Nah, dia akan langsung duluan mendetek zero. Nah, boom. Nah, sekarang kita harus men-scanning. Ini dia mau panjang gelombang berapa sampai panjang gelombang berapa. Kemudian ada sebutannya resolusinya. Kan panjang gelombang banyak nih. Magic Wave ini itu dia bukan fungsi. Ini kan kita mau mulai nih dari 400 sampai 900, ya kan? Pendeteksian puncak di 0,05. Jadi pendeteksian puncak 0,05 tuh gini. Jadi kan pasti nanti ada, kalau misalnya di 1 nanometer dia kan ada puncak tertinggi nih. Nah, kita ceritanya nge-baseline dulu. Jangan sampai ternyata 0 aja ada senyawanya. Kalau misalkan masuk ke sampel nih mas, itu tuh maksimalnya ininya ditutup setiap satu kali pembacaan atau boleh dibuka aja sampai kita ganti sampel lain? Ya, jadi sebenarnya secara paten spektronya merek itu dia bisa tidak perlu ditutup secara paten. Jadi dia akan mengkoreksi daripada ada sinar-sinar luar itu dia ada koreksinya. Namun ya namanya basic atau enggak nutur daripada tim analisis secara general diharapkan teman-teman cukup saja. Ya, itu kan basic tuh, mungkin teman-teman yang analis biasanya sudah pernah dengar kalau buka masukin kuvert ada isinya, coba ditutup, jangan enggak. Kalau udah sedikit itu kan ada barcode-nya harus nempel. Barcode-nya enggak harus nempel mas. Barcode-nya harus dimasukkan dulu, boleh dicabut. Iya. Dia nggak tek-tek gitu enggak. Dia pada saat kamu masukin, dia akan merecord dulu, kemudian akan kepilih itunya, kamu boleh cabut. Iya. Setelah keluar, Iya. FE udah boleh Cabut. baca gitu. Udah harus susah. Makanya kalau harus ditutup kan Kehalangin barcode, ngeganjel. Itu untuk milih sebenarnya auto selector. Jadi pada saat dia pertama kali milih, dia akan merecord. Jadi kan di dalam auto selector itu di dalamnya itu ada informasi tentang batch number map. Ya, aduh. Nah, ininya dia udah buat baseline. Kita keluarkan dulu. Mulainya dari 400. Sebenarnya dia dari mula dia yang di 400 itu sekitar sini, dia sebenarnya udah tinggi serapannya. Nah, tapi dia ada puncak kedua di sini yang 447 nih. Seperti itu. Kalau nggak salah itu bisa di crop lagi ya? Bisa. Crop untuk cari. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, nih ya, tuh. Aslinya dia bahkan di 400 pun udah ada serapan. Nah, kemarin kan kalau nggak salah di metodenya itu permintaan nanti dia akan itu
proses. Nah, dia nanti tersimpan. Ada komputer sini, ini mau di save namanya, pengen ada namanya gitu kan. Klik save, diklik ininya, tombol si panelnya, diklik misalnya max gelombang gitu ya, gelombang kuvet 10 mm. Oke, save. Nanti dia akan ke save. Di print juga sama. Nah, maaf. Diklik dulu. Nah, ada hasil. Nah, ini dia nih. Tuh. Bisa dibuka di recall, bisa dilihat. Kalau pengen lihat lagi. Tuh, maaf. Nah, pengaturan. Nah, di situ ada tulisan kalibrasi ulang. Nah, kalau ada kalibrasi ulang, teman-teman tinggal klik aja. Nanti teman-teman tinggal masukin konsentrasi itu yang udah buat dari standarnya, terus tinggal dibaca. Zero itu sebenarnya ini. Dia kebetulan pada kasus ini antara zero dan reagen blank itu sama. Tetap nanti harus zero dulu, ya. Itu satu. Kemudian Mbak harus nulis dulu nih konsentrasinya. Nah, ini kan udah pasti 0 ya. Yang di sini Mbak terus dulu lah. Enggak ada tulisan fit and 0. Mereka tuh maksudnya linear. Jadi artinya persamaan yang dihasilkan nanti kurvanya kurva garis lurus. Karena bisa juga suatu absorbasi itu mengikuti kurva polinomial. Jadi memang sebanding, tapi kan sebanding ini nggak selalu garis lurus. Kalau garis lurus itu kan misalnya karena kita mau garis linear, nah karena kita linear, maka kita pakai yang Berga ini pakai bahasa Indonesia sih aneh banget ya. Linear sebenarnya. Linear. Oke, kemudian itu ada fit E0, artinya nanti kita akan memfitkan garisnya ketika dia reagen blank. Reagen blank kan harusnya serapannya 0 atau ada serapan? 0. 0. Kalau reagen blank ada serapannya atau enggak? Nggak ada, kalau warna nggak ada pakai preaksi. Nah, kalau reagen blank itu bisa ya, bisa tidak. Kalau zero harus 0 karena isinya air doang. Cair apa bahasa Indonesianya? Air doang. Itu nggak boleh ada serapan. Itu aneh kalau ada serapan. Tapi kalau perangko ada kemungkinan serapan. Maka pakai fit and 0-nya. Menyatakan dia nanti pada saat nilai 0 apabila ada serapan kita akan mengkoreksi. Gitu. Oke, ini diklik dulu baru masukin Mbak yang tadi airnya. Oh, yang ini diklik dulu. Ya udah. Kalau biru tuh berarti udah klik, masukin. Ini zero kan? Ini namanya reagen blank. Oh, reagen blank. Oke. Itu dinolkan. Iya. Nah, pada saat udah masuk seperti ini, dia boleh Mbak ukur Mbak atau Mas ukur berkali-kali. Tapi ketika dia mengukur itu dia akan mengambil bukan yang paling tinggi atau paling rendah, dia akan mengukur namanya mediannya. Jadi misalnya ini sekali pengukuran 2 kali. Oh ya, biar agak sesuai dengan kaidah analisis. Nah, 3 kali. Nah, kebetulan dalam 3 kali pengukuran hasilnya sama. Oh, tinggal diklik di sininya aja. Iya. Ya, sebenarnya kita bisa lihat persamaan dari sini. Nah, seperti itu. 1. Ya. Serius 1. Ini Kang R-nya. Oh, nggak bagus 0,97. Iya. Oh, masih kurang. Harusnya 99. Di sini harusnya 99. Nanti bisa dicobain sendiri ya untuk bisa sampai 99-nya. Tuh. Nih. Faktornya apa aja? Nah, kenapa? Faktor apa? Kenapa bisa Dari Kalian beda-beda tadi. Oh iya. orangnya beda itu juga. Itu satu. Nanti kalau mau lihat, nanti ini bisa di print. Ini saya printin ya. Oh iya. Di print. Biasanya di berapa? Dapat? Enggak, ininya dapat berapa? Linearity R-nya. Oh, R di sini berapa? R-nya berapa? 0,998 terakhir Iya. kalibrasi di sini. Tapi standarnya sampai 50, nggak pakai yang 100. Oh. Sebenarnya kalau misalnya jelek itu bisa Print juga. Sorry. Nah, tapi paling enggak stepnya kan udah tahu kan ya. stepnya. Cuma ini Oke. kurang bagus sih 0,99. Iya. Udah, oke. Udah bisa pakai baca persen.